Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Trisantoso, NPM 2019 435790005. Program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Indah Prasta PGRI. Pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan simulasi terkait sistem pendukung keputusan pemberian tunjangan pegawai outsourcing pada PT Bank Mandiri Persero dengan menggunakan metode SAW berbasis desktop. Tugas akhir ini diajukan untuk melengkapi persyaratan pencapaian gelar sarjana. Baik, lanjut, kita yang pertama kita buka XMPP, lalu kita aktifkan dua modul di atas ini. Setelah kita klik start, kita aktifkan, kemudian kita beralih ke aplikasi NetBeans. Pada aplikasi NetBeans, untuk data atau aplikasi yang sudah kita import, kemudian kita klik run atau jalankan, kemudian akan terdapat tampilan menu login. Ini tampilan awal atau menu login yang terdapat pada aplikasi ini. Menu login ini nantinya digunakan sebagai kata kunci sebelum memasuki program utama, agar nantinya tidak sembarangan orang dapat mengakses program ini, sehingga dalam form login kerahasiaannya tetap terjaga dengan baik. Lalu untuk usernya kita coba masukkan admin, passwordnya admin, klik login, lalu akan masuk ke tampilan menu utama. Layar tampilan menu utama. Pada layar utama tersedia menu bar yang terdiri dari data master yang berisikan data pegawai, data kriteria, kemudian penilaian, kemudian perhitungan, kemudian laporan, yang terakhir menu logout. Baik, pertama-tama kita coba ke data master, kemudian pilih data pegawai atau data karyawan. From data pegawai ini terdiri dari NIP, nama pegawai, jenis kelamin, agama, tempat lahir, tanggal lahir, nomor handphone, serta alamat. Dan nantinya jika ada penambahan pegawai, kita bisa input secara manual ya. Masukkan NIP, nama pegawai. Kita coba untuk menambahkan nama pegawai dengan pertama menginput NIP-nya. Dia nama pegawai, pilih jenis kelamin, pilih agama, tempat lahir, kemudian tanggal lahir. Pada tanggal lahir, jika ingin mengganti bulan, kita tinggal klik kursor yang ada di samping. Ini Desember, November, Oktober, September, lalu klik tahunnya ada di sebelah paling kanan. Kita klik ke bawah untuk menurunkan tahunnya. Kita input di tahun 1998 tanggal 25 September. Nomor handphone
lalu alamat. Klik add untuk menambahkan data karyawan. Maka akan muncul tampilan atau message data berhasil disimpan, kita klik OK. Nah, kemudian terdapat data penambahan data karyawan. Lalu jika ingin mengedit, kita tinggal apa yang ingin kita edit, lalu klik tombol edit. Misalkan kita pakai nama, kita pilih namanya, misalkan nama Daniel, kita ingin edit. Untuk agamanya klik, lalu klik edit, lalu nanti akan muncul message data berhasil diedit, klik OK. Tadi kita mengedit agama dan akan teredit dengan sendirinya. Lalu jika ingin melakukan menghapus data karyawan, misalkan karyawan tersebut sudah tidak bekerja kembali di perusahaan, kita tinggal klik nama karyawannya, kita pilih, lalu kita klik delete. Lalu akan muncul sebuah peringatan ya, karena ini akan menghapus data. Lalu kita klik OK untuk menyetujui penghapusan data karyawan tersebut. Demikian yang ada di form tambah data pegawai. Kemudian kita masuk kembali ke menu data kriteria. Nah, pada menu atau form tambah data kriteria ini kita diminta untuk masukkan kode kriteria, nama kriteria, atributnya, lalu bobotnya. Nah, ini sama jika ingin menambahkan, kita tekan tombol add. Misalkan kita menambahkan misalkan nama kriterianya disiplin, kehadiran, lain-lain. Kemudian atributnya benefit, bobotnya 10. Kita klik add untuk menambahkan kriteria lain-lain. Lalu jika ingin mengedit, nah kita misalkan bobotnya kita ingin tambahkan menjadi 20. Kita klik kriterianya, lalu klik apa yang ingin diganti, kemudian klik edit. Maka akan terganti atau akan teredit ya. Lalu untuk melakukan penghapusan data kriteria, kita tinggal pilih kriteria yang akan kita hapus. Misalkan ini kita pilih kriterianya, lalu klik tombol delete, dan nanti akan ada peringatan karena ini terkait penghapusan data. Jadi kita tinggal OK untuk menyetujui penghapusan data tersebut. Klik OK. Lalu akan ada message data berhasil dihapus. Kemudian kita beralih ke tampilan menu penilaian alternatif. Nah, pada menu penilaian form penilaian alternatif tersebut, ini kita untuk nama pegawai sesuai dari yang pertama di data master yang sudah kita input nama pegawainya. Lalu kita hanya diminta untuk memilih nama pegawai tersebut, lalu kriterianya apa, lalu nilainya apa. Untuk tekan add untuk menambahkan, lalu jika ingin mengedit tadi kehadiran ya, misalkan ingin mengedit atau ya ingin merubah nilainya, kita cukup klik
pegawainya, lalu pada kolom yang ingin diedit misalkan nilai kurang, kita klik edit, maka akan terganti untuk nilainya. Dan untuk melakukan penghapusan sama, kita pilih pegawainya, lalu kita klik delete, maka akan muncul peringatan kembali jika ingin menghapus data tersebut. Klik OK, lalu akan ada message data berhasil dihapus, dan kemudian datanya sudah tidak ada. Lalu kita beralih ke tampilan atau ke menu perhitungan SAW. Nah, pada form normalisasi atau perankingan di sini, ini kita coba proses yang tadi sudah kita input, maka nanti akan ada di matriks keputusan, normalisasi matriks keputusan, hasil akumulatif, lalu ada perankingan. Nah, di sini kita mengambil contoh hanya 4 pegawai. Jadi nanti rankingnya 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini bentuk perankingan pegawai yang layak mendapatkan tunjangan berupa bonus tahunan. Kemudian kita ke menu tampilan laporan data karyawan. Kita ke data laporan karyawan, kita klik laporan data pegawai atau data karyawan. Laporan data karyawan atau pegawai tersebut ini menampilkan data pegawai yang kita input di data master. Ini terdiri dari NIP, nama, jenis kelamin, agama, tempat lahir, tanggal lahir, nomor handphone, serta alamat. Ini sama seperti yang kita input sebelumnya di data master penginputan data pegawai atau data karyawan. Lalu yang kedua ada laporan data kriteria. Sama, laporan data kriteria ini juga hasil dari penginputan di data master laporan data kriteria. Untuk kolom-kolomnya atau field-fieldnya ini sama seperti yang kita input pada data master laporan atau data kriteria. Kemudian laporan penilaian pegawai. Nah, laporan penilaian pegawai tersebut ini laporan yang ada di penilaian ya, penilaian alternatif untuk pegawai-pegawai. Sama, ini hasil penginputan penilaian alternatif di field penilaian. Kemudian hasil akhirnya ini laporan hasil perankingan, dimana hasil laporan tersebut ini nantinya bisa dipergunakan untuk memberikan tunjangan berupa bonus tahunan kepada pegawai-pegawai yang peringkatnya ya, maksudnya yang memenuhi peringkat untuk diberikan tunjangan bonus tahunan tersebut. Ini hasil laporannya, sama ini terdapat tanggal saat pencetakan atau dan admin yang melakukan login. Kita close. Lalu yang terakhir ini menu logout atau keluar, kita klik dan dia akan kembali ke menu login. Demikian simulasi yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Akhir kata, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.